Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita tentang pendefinisian dan perumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah dalam memahami sebuah penelitian ya. Yang pertama, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan dan merumuskan masalah. Jadi mencari dulu masalah apa yang harus diteliti. Kemudian setelah masalah kita sudah dapat, lalu kita lanjutkan ke studi pendahuluannya. Jadi studi pendahuluan ini sangat penting dilakukan adalah untuk melihat apakah penelitian kita itu bisa dilakukan atau tidak. Jadi dalam studi pendahuluan ini juga kita akan melihat misalnya contohnya kesediaan lokasi penelitian, apakah mungkin dijangkau misalnya. Kemudian kira-kira populasi yang akan diteliti itu mencakupi enggak dalam kaidah-kaidah penelitian ya. Kemudian kalau misalnya dalam penelitian laboratorium misalnya apakah ada alatnya atau ada bahannya misalnya dan sebagainya. Ini sangat penting. Kalau enggak kita nggak tahu kira-kira penelitian kita itu akan berjalan atau tidak. Lalu setelah studi pendahuluan selesai dilakukan, baru kita rumuskan hipotesis ya, hipotesis dari penelitian kita itu apa. Kemudian baru dilanjutkan dengan mencari populasi dan sampelnya, kemudian pengumpulan data, kemudian baru instrumennya, kemudian baru kita uji validitas dan reliabilitasnya, kemudian baru dilanjutkan ke analisis data dan pembahasan, kesimpulan lalu penyusunan hasil dari laporan ya. Ada beberapa sumber yang dapat kita jadikan sebagai ide permasalahan penelitian, yaitu diantaranya bersumber dari kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh kejadian ataupun clue untuk bisa dijadikan sebagai sumber penelitian, diantaranya yaitu adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, kemudian terdapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan, kemudian terdapat pengaduan, kemudian adanya persaingan. Yang paling gampang contohnya mungkin terdapat pengaduan ya. Jadi adanya pengaduan dari masyarakat tentang mati air misalnya seperti di Banda Aceh ini kan udah beberapa bulan ini sering mati air. Nah, jadi itu bisa menjadi sumber penelitian kita juga di mana mungkin judulnya seperti penyebab terjadinya mati air di Banda Aceh misalnya. Nah, jadi kita akhirnya melakukan survei ataupun langsung ke PDAM-nya, sebenarnya mereka itu sedang membuat atau konstruksi apa begitu sehingga menyebabkan macet air di Banda Aceh misalnya. Kemudian survei ke masyarakat juga bisa berapa jam sekali dalam sehari mati air misalnya dan sebagainya ya. Kemudian sumber yang kedua adalah sumber pada buku ataupun penelitian orang lain ataupun penelitian kita sebelumnya. Tujuannya ini adalah untuk sebagai penyempurnaan daripada isi buku tersebut ataupun penelitian sebelumnya, kemudian untuk verifikasi dan juga sebagai pengembangan ilmu ya. Sebuah permasalahan yang baik itu sudah pasti harus punya manfaat ya, manfaat bagi peneliti itu sendiri ataupun bagi masyarakat ataupun bagi ilmu pengetahuan. Kemudian dapat dilaksanakan permasalahan tersebut. Jadi permasalahan dalam penelitian itu yang dimaksudkan dapat dilaksanakan adalah seorang peneliti itu harus mampu dari segi teori ataupun dari segi ilmunya ataupun dari segi tekniknya, kemudian punya waktu untuk melakukannya, kemudian ada tenaga yang tersedia, misalnya kalau misalnya suatu penelitian perlu enumerator misalnya, kira-kira ada nggak enumnya, kemudian dananya ada, dan yang paling penting juga adalah adanya faktor pendukung seperti adanya data dan juga izin dari pihak yang berwenang. Izin dalam hal ini misalkan kita melakukan penelitian dalam cakupan sebuah lembaga ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Yang pertama, masalah itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pada saat kita melakukannya ataupun pada saat orang lain membacanya. Kemudian rumusan masalah hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Jadi kalau kita mengambil dua variabel ataupun lebih harus ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Kemudian biasanya dinyatakan dalam kalimat tanya ya di dalam penulisan. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi ya dalam memilih sebuah permasalahan. Yang pertama, biasanya ada yang mengambil masalah itu tidak dari akarnya sehingga tidak paham betul masalah yang akan diteliti itu apa. Kemudian permasalahan yang dipilih tidak sesuai dengan
kemampuan ataupun kapabilitas dari penulis itu sendiri. Contohnya apakah dari ilmunya, kemudian dari dananya, dan dari teknik pelaksanaannya ya. Dan selanjutnya tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada. Ini pembatasan masalah yang kita bahas sebelumnya, yang dimaksud dengan piramida terbalik ya di gambar yang sebelah kanan. Nah, pembatasan masalah ini sangat diperlukan supaya penelitian dapat mengarah kepada inti masalah yang sesungguhnya, sehingga fokus dan tajam ya permasalahannya. Nah, jadi ini yang saya sebutkan piramida terbalik dalam menulis sebuah latar belakang dan dalam memilih sebuah permasalahan, yaitu di bagian atas itu kita tulis dulu di kalimat awal itu masalah umumnya. Kemudian di bagian tengahnya itu pembatasan masalah yang sebenarnya itu seperti apa, ataupun perbedaan kita dengan, ataupun research gap-nya dengan penelitian yang lain apa, kemudian baru ke inti masalahnya ya. Ada beberapa ketentuan dalam perumusan permasalahan ataupun perumusan masalah. Yang pertama didahului dengan kalimat ataupun pernyataan ataupun statement tentang pemicu sebuah penelitian itu apa. Misalnya ada mixed results dari studi sebelumnya, ataupun kumpulan daripada hasil-hasil studi sebelumnya, kemudian baru dijadikan sebuah masalah. Kemudian biasanya itu dalam laporan dia dirumuskan dalam kalimat bertanya atau kalimat pertanyaan. Menggunakan kata tanya yang dapat dijawab dengan jelas, misalnya apakah, kemudian bagaimana, dan mengapa ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang abstrak ataupun kata-kata yang membingungkan, contohnya seperti sejauh mana, ataupun mungkinkah yang tidak jelas ya. Beberapa kesulitan juga yang umumnya dapat ya kalau misalnya dalam mencari ide ataupun permasalahan. Biasanya karena pertama bingung, karena banyaknya topik yang bisa diteliti, akhirnya bingung mau pilih yang mana. Saran saya pilihlah yang sesuai dengan kemampuan Anda dan yang Anda sukai. Jadi kalau kita melakukan penelitian yang kita tidak sukai, walaupun kita mampu, itu biasanya kejadiannya ujung-ujungnya setengah-setengah. Tapi kalau misalnya kita suka dan kita mampu, insya Allah penelitian itu berjalan dengan lancar dan hasilnya itu bagus. Yang kedua, penguasaan bidang akuntansinya yang masih terbatas. Kenapa akuntansi ini sini sangat penting? Karena ini terkait dengan dana yang akan kita gunakan selama penelitian. Selanjutnya, penguasaan metode penelitian juga masih kurang. Ini juga sangat penting ya kalau pada saat mau melakukan sebuah penelitian ataupun merumuskan sebuah masalah penelitian ataupun mencari ide apa, kita harus paham benar. Kira-kira penelitian itu harus dilaksanakan seperti apa, metodenya apa, kemudian alat dan bahannya apa, kemudian cara analisanya itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mendapatkan populasi, sampel, dan sebagainya ya. Ada beberapa ya cara kita bisa mendapatkan ide penelitian. Ini mirip seperti pembahasan sebelumnya tentang cara-cara mendapatkan sumber inspirasi permasalahan ya. Yang pertama dari pengalaman empirik. Nah, biasanya ini adalah untuk lebih cocok untuk para praktisi ya, karena berdasarkan pengalaman sehari-hari. Kemudian dari bahan bacaan, buku, artikel, jurnal, skripsi, majalah, dan berita. Nah, ini juga penting karena kalau misalnya kita rajin membaca, kita pasti gampang menulis. Ya, jadi kalau bagaimana kita bisa menulis tapi malas membaca, itu nonsense sebenarnya. Nah, jadi dari bahan-bahan bacaan ini kita bisa mencari research gap yang bisa kita lakukan itu seperti apa, batasan penelitian apa yang mau kita lakukan, ataupun kita memverifikasi hasil-hasil penelitian daripada buku-buku ini ataupun tulisan ini, atau kita ingin melanjutkan, boleh juga ya. Kemudian selanjutnya bisa melalui diskusi dan konsultasi. Ini juga penting. Sering-seringlah kalian itu berdiskusi kepada senior ataupun kepada dosen atau sesama. Jadi jangan diskusi hanya masalah makanan misalnya. Misalnya ketemu ataupun punya janji di restoran A yang dibahas makanan, tapi bahaslah juga tentang ide-ide penelitian ya. Ini juga sangat penting karena biasanya kalau misalnya dari hasil komunikasi seperti ini akan berkembang menjadi seperti ide apa, dananya berapa, tekniknya seperti apa, lokasinya di mana, dan sebagainya ya. Nah, pertimbangan lainnya ya dalam memilih topik ataupun ide yang pertama adalah personal, subjektif ataupun selera. Ini sesuai dengan apa yang kita sukai ya. Jadi kita sukanya tentang apa itu yang bisa menjadi pemilihan topik.
Yang kedua, up to date. Up to date itu yang terkini, isu-isu terkini seperti sekarang masalah COVID-19, kemudian masalah bunga, ya. Kemudian saya dengar juga kalau yang laki-laki udah mulai suka ikan, ikan apa itu namanya yang kecil-kecil, ikan laga misalnya, itu bisa dijadikan ya update. Kemudian yang ketiga masih konversi ataupun unsolvable, itu artinya ada masalah yang belum terpecahkan. Nah, itu bisa bisa kita coba untuk teliti. Kemudian belum pernah diteliti oleh orang lain, itu bagus sekali, berarti penelitian penelitian terbaru. Kemudian adanya bahan tentang pustakanya, datanya dan sebagainya ya. Baik, untuk materi hari ini tidak banyak ya, hanya tentang permasalahan saja, cara mendefinisikan dan merumuskan sebuah masalah dalam sebuah penelitian. Nah, tugas kalian selanjutnya, dan tugas ini berkesinambungan ya, tolong diingat. Tugasnya untuk minggu ini adalah pilih satu topik penelitian yang Anda sukai dan kuasai. Itu yang sudah penting ya, suka dan kuasai. Kemudian nanti saya akan buat lembaran submitnya itu sama seperti yang lalu ya, masalah kuis. Jadi ada lembaran di saya. Nanti saya akan tulis, silahkan tulis topik Anda di sini, nama, NPM, topik dan sebagainya. Itu yang disubmit ulang ke Lisa ya. Jadi submit ke Lisa sama seperti yang kemarin saya buat. Lalu saya kasih waktu sampai hari Jumat. Jumat, jadi 1 minggu ya. Jadi Jumat depan tanggal 30 Oktober 2020, sehari sebelum kuliah kita hari Sabtu, itu sudah harus submit semua ya. Nah, topik ini betul-betul harus yang dipilih itu yang disukai dan disenangi. Kenapa? Karena ini akan berkesinambungan. Di mana minggu berikutnya akan ada tugas lainnya terkait dengan topik ini. Baik, saya akhiri. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.